ternyata dia non muslim, tapi namanya nama muslim, jadi saya kirain dia muslim gitu kan, namanya muslim gitu. Apa itu riba, Mbak, katanya gitu. Aduh, saya salah ngomong ya gitu kan. Apa gitu, nggak apa-apa Mbak, saya jujur saya non muslim, tapi saya pengen tahu apa menurut Mbak tentang riba. Oh ya Pak, dia entah pendeta entah apa gitu, pas ketemu banyak ngobrol, tapi akhirnya dia cerita gitu dalam kitab Injil apa dia sebutin lah gitu. Itu juga sebetulnya ada Bu, saya cuma pengen tes Ibu aja gitu, cuman mungkin Ibu lebih. Dan dia sangat ini sekali, apresiasi banget, welcome sekali gitu tentang ini gitu. Saya kalau ketemu orangnya saya mengucapkan terima kasih kalau Bapak ngeliat saya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dakwah ngaji cerdas, sahabat-sahabat Villa sekalian dimanapun berada. Saya Nur Balkis. Basic saya kebetulan saat ini bergerak di bidang properti syariah yang sedang kami jalani. Ada salah satu proyek di Bukit Durian Purwakarta, istimewa itu di daerah Purwakarta. Ini mau tanya tentang kilas balik Ibu. Jadi kalau Ibu kan tadi belum perkenalkan detail bahwa Ibu tuh agensi KPR ya? Konvensional, untuk mau dijelaskan. Terus bagaimana titik balik Ibu itu pindah ke syariah? Baik, izin sahabat-sahabat semua menceritakan tentang perjalanan hingga saya berada di titik ini, berada menjadi bagian dari komunitas properti penggiat syariah ya, penggiat properti syariah. Dulu saya berawal dari sebuah agensi brand brand internasional ya, itu ada di daerah Bintaro tahun 2008. Awal karya saya terjun di properti itu di 2010. Saya bersama almarhum Pak Irfan saat itu membuka agensi sendiri yang sampai sekarang masih saya jalani setelah kepergian almarhum Pak Irfan tahun 2010 kita membuat Nirwana ini. Berjalannya waktu, saat itu saya menjadi satu agensi untuk beberapa project primary dan secondary, tapi berbasic konvensional. Saat itu ya alhamdulillah yang dari 2010 itu kita hanya modal nekat dan kepercayaan diri saja. Di 2014 ini sangat melesat sekali ya. 2014 itu memang 2012-2014 properti di Indonesia itu kan sangat melonjak sekali untuk penjualannya gitu. Kita ada beberapa project megang itu hampir semua sold out gitu. Dan luar biasa memang. Tapi hidayah itu datang kapan saja dan di mana saja. 2017 almarhum Pak Irfan mendapatkan hidayah dan membawa kita semua untuk berhijrah ya, dengan hidayah yang dia dapat, dia tularkan ke semua tim saat itu untuk kita beralih ke syariah. Karena menurut beliau saat itu ini kita udah nggak bener ini, kita sudah sangat jauh gitu, sudah sangat banyak menjerumuskan orang masuk ke dalam riba gitu. Sedangkan riba itu sangat dibenci sama Allah. Saat itu jujur saya muslim, tapi saya tidak tahu sampai sedalam itu tentang riba. Cuman memang dari dulu saya sangat menghindari yang namanya berhutang gitu. Jadi saya baru sadar, oh ini kali ya yang namanya riba gitu. Oh ini kali ya yang namanya nggak ada berkah dari Allah gitu. Apapun hasil uang yang kita cari nggak akan pernah cukup gitu. Kalaupun ada, akhirnya habis
ya untuk menebus dosa-dosa kita mungkin sebelumnya gitu. 2017 beliau hijrah, ditinggalkan semua yang berbau konvensional. Saya waktu itu hanya ikut-ikutan lah ya, artinya ya sudah lah ya gitu, kita coba gitu, walaupun bertentangan. Tapi Masya Allah gitu, berjalannya waktu kok saya merasa ini justru saya bersyukur gitu, bersyukur masih mendapat hidayah ini. Sampai saat ini saya masih fakir ilmu dan saya masih banyak belajar gitu kan. Artinya betapa walaupun sedikit itu sangat berkah dan saya sangat nikmatinya. Apa yang membuat ibu tuh nyesel, atau maksudnya kan ketika pindah dari konvensional ke syariah itu kan pasti banyak tantangan ya, maksudnya mungkin dari teman-teman yang dulu sama-sama berjuang gitu ya, atau misalkan dari penjualan, kan customer beda-beda, atau dari pihak bank dan sebagainya. Yang ibu rasakan itu atau apa? Ataukah ada tekanan batin gitu atau apa, bisa di? Ya kalau dibilang drastis pasti gitu ya, dalam prosesnya itu sangat jauh gitu. Tapi entah kenapa saya menemukan kenyamanan tersendiri di jalan ini gitu, dan saya sangat tidak menyesalinya. Hanya cobaan, tekanan itu pasti ada. Salah satunya kita akhirnya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang Allah pilihkan, yang membersamai kita, yang mendampingi kita, walaupun ya ditinggalkan sahabat-sahabat yang dulu mungkin kita di jalannya yang salah ya, tapi ya alhamdulillah Allah gantikan yang lebih baik lagi gitu, dan itu semua dipersatukan karena Allah. Dibilang menyesal, sangat tidak menyesal gitu, cuman kadang-kadang gitu ya ada rasa rindu, rasa kangen gitu sama teman-teman gitu. Cuman kok mereka sih yang membatasi untuk mungkin katanya. Pernah satu saat saya ada teman datang ke kantor lama saat itu. Ini teman agensi juga gitu, teman agensi lama konven. Dia ngeliat di kantor saya itu banyak tulisan-tulisan tentang riba gitu. Beliau bilang, gue di luar aja deh, gue nunggu di luar aja deh, kata dia gitu. Terus aku bilang, kenapa? Panas, kantor lu panas, kata dia. Terus aku bilang, kok panas gitu? Iya, apa tuh riba-riba, dia bilang gitu. Gue mendingan nggak tahu kan, kalau nggak tahu katanya nggak dosa gitu, kalau tahu dosanya nambah, jadi mending gue nggak tahu. Jadi saat itu bilang, astagfirullahaladzim, aku bilang gitu, semoga lu dapet hidayah ya, aku bilang, semoga kamu dapet hidayah gitu. Ya, dan memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk berbuat seperti yang kita mau gitu, tapi saya selalu berdoa kepada teman-teman sahabat saya di luar sana, semoga mereka mendapatkan hidayah dan kebaikan seperti Allah memberikan hidayah itu kepada saya gitu. Apa yang berkesan tentang berarti kan Ibu ketika sudah hijrah itu berarti tahu tentang bahaya riba dan sebagainya, ketika belajar sama yang lain dalam komunitas hijrah dan sebagainya. Apa yang paling berkesan bagi Ibu? Yang paling berkesan itu banyak banget. Salah satunya saya ingat sekali waktu masih kita zaman konven dulu. Saya punya anak 3, Mas. 3 ini anak saya sering sakit. Enggak semua sih, tapi ada 2 anak saya itu sering sakit gitu. Saya bingung gitu, kenapa gitu nih anak. Tapi dicek penyakitnya nggak terlalu mengkhawatirkan, tapi sering sakit gitu. Saya pakai asuransi saat itu kan. Jadi pas sekarang hijrah ini saya tidak pakai asuransi. Jadi kok malah alhamdulillah gitu, saya diberikan nikmat. Dengan sehat aja kita sudah bersyukur gitu ya. Dan saya sering ikut kajian, akhirnya saya berpikir gitu, oh gitu, kalau kita semua menyandarkan semua hanya pada Allah,
insya Allah gitu ya, karena kan beliaulah tempat bergantung gitu. Kita meminta kan hanya kepada beliau, tidak bisa minta kepada manusia atau siapapun gitu. Ya kita hanya mengandalkan Allah. Jadi di situ saat saya pasrah, saya tanpa asuransi, tanpa lain-lain gitu. Kok malah alhamdulillah gitu anak saya sehat gitu. Saya ya maksudnya alhamdulillah baik-baik aja. Jadi sekarang sampai saat ini saya udah di titik yang sudah pasrah, ikhlas. Apapun yang terjadi itu takdir yang udah Allah kasihkan buat saya yang terbaik gitu. Itu sih. Jadi kan udah dijelaskan ada temennya yang masuk ruangan panas dan sebagainya. Tentu ketika jadi agensi konven itu kan ibu mungkin saya lihat ya ada apa namanya sertifikat dan sebagainya ya penjualannya. Itu gimana reaksi keluarga mungkin kan ketika ini ada kenapa pindah ke saya? Oh iya, pasti gitu. Orang tua saya sendiri pun orang tua saya Muslim tapi yang tanda kutip masih yang liberal gitu ya, awam. Jadi beliau pun pemikirannya sama gitu. Jadi waktu itu bilang kita ini Muslim dari lahir, kita itu Islam, kita tahu gitu. Tapi kamu jangan merasa apa tuh sekarang yang nggak pakai KPR, nggak pakai bank gitu. Waktu itu ingat sekali orang tua saya bilang gitu. Itu zaman Nabi iya gitu, tapi kan sekarang nggak gitu. Kalau kamu nggak KPR, kamu nggak punya rumah gitu kan, ibaratnya kamu nggak kredit, kamu nggak punya ini gitu. Saya bilang gitu, saya mati juga nggak bawa apa-apa kok, saya bilang gitu. Jadi nggak usah khawatir ke situ karena ya memang kita nggak boleh ngelawan orang tua ya, tapi dalam hal ini saya nggak tahu ini termasuk dosa apa enggak, tapi saya baca di ikut pengajian dan lain-lain, kalau itu melawannya dalam tanda kutip kebaikan ya nggak berdosa gitu. Toh saya juga bukan untuk mendakwahi orang tua, tapi saya memegang apa yang saya yakini gitu. Itu orang tua saya ya masih yang ngapain gitu loh, kamu tuh menyiksa diri seperti itu. Tapi saya Bismillah gitu, saya bilang insya Allah ini yang terbaik gitu, mohon doanya aja gitu. Dan mama saya sedih dengan kondisi kok sekarang jadi begini gitu, kamu kok malah menjalani syariah bukannya lebih baik malah ini gitu. Tapi saya punya keyakinan yang berbeda gitu. Mungkin ini ujian buat hijrah kita gitu kan, insya Allah Allah sudah menyiapkan yang terbaik di depan. Amin. Kalau tadi kan sempat disebut-sebut ada almarhum Pak Firman Suri, mungkin bisa diceritakan lebih detail karena kayaknya beliau yang mempengaruhi, maksudnya yang sangat berpengaruh terhadap hijrah ibu ya. Yeah. Terus bagaimana respon teman-teman yang tidak mendukung lagi dengan kegiatan ibu sekarang? Ya, ya. Jadi memang proses hijrah ini berawal dari almarhum Pak Irfan. Saat itu kita tim marketing ada sekitar 50 orang di bawah naungan Nirwana Gemilang Properti. Beliau memutuskan hijrah, nggak serta-merta, semua ikut gitu. Jadi yang menyisakan saat itu membersamai sampai saat ini itu hanya 3 orang gitu. Yang lainnya keluar semua gitu. Jadi memang pas kita kondisi hijrah syariah ini cuma 3 orang yang membersamai kita, maksudnya marketing ya. Kalau tim kantor sih tetap masih ada gitu, cuman yang 3 orang ini yang masih ada sampai saat ini semenjak beliau hijrah. Jadi beliau tuh luar biasa sekali. Dulu masih almarhum masih ada, kita tuh setiap Selasa sama apa ya Pak waktu itu, setiap Selasa sama pokoknya seminggu 2 kali itu kita ada kajian, ada bahasa Arab, ada pendalaman untuk materi developer gitu kan. Itu sangat-sangat kan katanya harus dipaksa, jadi itu sangat keras gitu dalam mendidik teman-teman semua termasuk saya gitu untuk tetap istiqomah gitu dalam hijrah ini gitu. Jangan melihat ke belakang, kita tuh harus melihat ke depan walaupun tantangannya nggak mudah gitu. Jadi almarhum itu sangat luar biasa, kita difasilitasi untuk belajar bahasa Arab, ngaji gitu kan. Itu terus pokoknya beliau sangat menentang sekali yang namanya
jauhkan semua riba, kamu jangan takut miskin gitu. Nabi Muhammad sendiri pun dari Siti Khadijah sendiri pun, Nabi Muhammad itu dulu kaya sampai habis buat berjuang di jalan dakwah gitu. Artinya apa-apa yang kita keluarkan untuk di jalan Allah, insya Allah gitu nggak akan sia-sia gitu. Memang beliau sebagai panutan kita lah, ibaratnya guru kita juga. Saya sangat banyak berjasa tentang ini dengan beliau. Beliau yang mendidik kita ini untuk tetap konsisten apapun itu ada di jalan ini gitu. Yang saya ingat saat itu dia selalu bilang, apapun yang terjadi jangan mundur, dia bilang. Apapun yang terjadi jangan melihat ke belakang gitu. Jangan sampai kita tergoda lagi untuk masuk ke riba, karena godaan Allah itu, setan itu selalu ada, dia bilang gitu. Iya, jadi cuman beliau waktu itu berpesan gitu ke kita, apapun yang terjadi kita harus konsisten, istiqomah, terus jangan menggadaikan apa ya bahasanya dia tuh, jangan menggadaikan iman kita untuk sesuatu yang salah gitu. Jadi kalaupun ini kita harus tetap mengedepankan syariah gitu. Contohnya dalam hal dia sangat sangat ini banget gitu ya untuk menjaga misalkan Mas sama beliau ada satu keyakinan gitu ya. Saya mau nih, tapi ini harus begini. Saya mau ini tetap berjalan sesuai konsep syariah gitu. Misalkan seperti itu. Kalaupun ada kerjasama yang menurut dia menguntungkan, mengandung unsur riba, itu dia nggak akan mau gitu. Seperti itu gitu orangnya. Boleh dijelaskan Bu, supaya orang awam mungkin ya yang menonton video ini gitu ya, apa bedanya maksudnya konvensional dengan syariah? Kan bedanya cuma ya syariah gitu kan. Banyak di luar sana juga yang syariah tapi ternyata konvensional. Iya, kalau konvensional kan biasanya saya membantu orang mendapatkan rumah melalui KPR. KPR-nya dengan bank konven gitu kan. Nah, kalau di sini kita kan langsung cicilannya ke developer tanpa menggunakan bank. Pun sama gitu, apa yang kita lakukan untuk proyek tersebut dari uang-uang konsumen yang membeli di kami. Makanya saat kemarin pandemi beliau meninggal gitu, saya ditinggalkan tanggung jawab ini. Gak mudah buat saya, apalagi runutannya ini dari awal gitu, saya yang tadinya nggak tahu gitu kan, akhirnya saya harus mencari tahu sendiri dan tidak ada serah terima job desk apa harus yang saya kerjakan gitu. Betul-betul saya dan tim saat itu mencari tahu sendiri, ditambah COVID dan lain-lain, kita nggak bisa gathering, itu kan memang sangat berat gitu. Tapi kami tetap berjuang untuk menyelesaikan hak-hak konsumen gitu yang belum terselesaikan sampai saat ini. Sudah serah terima sekitar 40-50% sih, sisanya yang belum gitu untuk di proyek Purwakarta ini gitu. Tapi insya Allah saya dan tim sedang berjuang untuk menuntaskannya di tahun ini, insya Allah. Bismillah. Bagaimana pemahaman tentang riba dan sebagainya itu mempengaruhi kehidupan Ibu sekarang nih sebelum? Jadi takut sih Mas. Pas kita tahu kok serem ya gitu, kok jadi gini ya gitu. Jadi ya lebih berhati-hati aja dalam entah itu bermuamalah, atau kadang-kadang kan riba itu masuknya samar ya Mas ya. Salah satu contoh kemarin saya ada yang ngajak kerja sama untuk saya jujur sedang cari investor gitu, kok masuknya seperti ini. Jadi saya berdiskusi lah dengan orang yang lebih paham gitu kan, mentor saya Pak Ihsan juga gitu kan. Jadi saya sering bertanya dengan beliau, dengan ada satu lagi Pak Reza gitu, sering diskusi. Jadi masuknya itu kita kan bilang kalau kerjasama tuh di konsep syariah tuh seperti ini gitu. Tapi mereka, saya tahu akhirnya oh ini masuknya semacam riba yang tersembunyi gitu. Nah saya mencoba menjauhi itu gitu. Jadi saya lebih konsisten ya kalau mau kerjasama tapi seperti ini gitu kan, yang jelas gitu kan, muamalahnya sesuai yang saya pelajari dari DPS gitu.
Lalu apa yang Ibu harapkan ketika tentang tadi ilmu saya tentang deriba dan sebagainya, apa Ibu harapkan dengan dunia agensi begini? Godaannya Mas. Jadi godaannya itu memang kalau secara 100% di properti itu kebanyakan enggak cash ya, banyak itu mungkin 70%-nya itu KPR gitu. Jadi saya itu yang masih sampai saat ini masih menjadi marketing juga, dan mungkin teman-teman di luar kalau lihat ada spanduk gitu saya itu sekarang ini saya pasti tanya gitu, kalau Bapak rencananya KPR atau cash gitu. Dan banyak yang nggak paham, nggak kenapa Mbak gitu. Oh iya, maksudnya kalau misalkan KPR ya mungkin saya nggak bisa bantu gitu. Kalau mau cash, ya saya dengan senang hati membantu. Dan banyak yang nanya gitu, apa bedanya Bu cash sama KPR? Kan sama aja bayarnya gitu kan, ke owner kan dapat cash juga dengan KPR. Nah di situ saya nggak bisa berdakwah. Pernah, karena satu saat pernah ternyata itu non Muslim Pak gitu. Yang saya telepon kenalnya kan. Ternyata dia non Muslim, tapi namanya nama Muslim, jadi saya kirain dia Muslim gitu kan, namanya Muslim gitu. Terus saya bilang, iya Pak, soalnya kan kalau misalkan KPR, iya sih saya dapatnya cash, tapi saya udah menjerumuskan Bapak masuk ke dalam riba, saya bilang gitu. Apa itu riba Mbak, katanya gitu. Aduh, saya salah ngomong ya gitu kan. Maaf Pak gitu. Gak apa-apa Mbak, saya jujur saya non Muslim, tapi saya pengen tahu apa menurut Mbak tentang riba. Waduh, berat nih gitu kan. Terus saya bilang gitu, jujur Pak, saya pun baru gitu, tapi saya sedang belajar, saya baru saya tentang riba, karena gini, anggapnya Bapak deh gitu. Bapak beli satu rumah gitu, kalau harga cash Bapak kan 1M gitu kan. Terus tapi Bapak KPR itu kan pasti harganya jauh gitu, karena ada ini saya bilang gitu. Terus dia bilang, tapi kan kenaikan harga tanah juga meningkat Bu tiap tahunnya gitu. Enggak, riba dong, itu kan margin karena beliau udah mengeluarkan uang. Namanya orang kan pengen untung, dia bilang harga tanah gini-gini. Itu saya waktu itu bilang, ya gimana ya Pak gitu. Kan akadnya juga udah berbeda, tapi karena Bapak non Muslim saya bingung jelasinnya, saya bilang gitu kan. Saya bingung jelasinnya, sampai dia minta ketemuan. Dia pengen banget kejar saya. Saya takut ya Pak, karena jujur saya belum terlalu paham di situ gitu. Aduh, saya mesti bawa orang yang ahli nih, bukan mesti ustadz gitu kan. Terus saya, wah boleh nggak Pak, tapi jangan mendadak, aku bilang gitu. Ibu mau bawa ustadz ya, katanya gitu. Terus, enggak Pak, nggak ustadz, tapi teman yang lebih paham dari saya. Nggak apa-apa gitu, saya mau ibu aja, saya pengen tahu gitu. Nggak tahu ya Pak, dia entah pendeta, entah apa gitu, pas ketemu banyak ngobrol, tapi akhirnya dia cerita gitu dalam kitab Injil apa dia sebutin lah gitu. Itu juga sebetulnya ada Bu, saya cuma pengen tes ibu aja gitu, cuman mungkin ibu lebih. Dan dia sangat ini sekali, apresiasi banget, welcome sekali gitu tentang ini gitu. Saya kalau ketemu orangnya saya mengucapkan terima kasih kalau Bapak ngeliat saya ya Pak. Ya, terima kasih sekali gitu, saya sempat sharing dengan Bapak saat itu gitu, luar biasa, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi dia sangat apresiasi sekali tentang keyakinan di agama kita gitu. Jadi ada satu yang saya ingat dari beliau gitu, kita beda keyakinan tapi tujuan kita sama Bu, dia bilang gitu. Saya harusnya jawab tetap beda Pak. Saya mau jawab gitu, tapi saya nggak enak gitu kan. Saya lagi nggak enak kan. Keyakinan kita tetap sama, tujuan kita tetap sama, dia bilang gitu. Pengen diperdalam lagi Bu, tentang pertemuan sama Bapak itu. Itu tahun berapa? Belum lama. Itu kemarin, tahun kemarin baru. Tahun kemarin. Kebetulan dia ada tanya ruko waktu itu, ruko di daerah Bintaro. Di daerah Bintaro, ruko daerah Bintaro. Terus akhirnya kurang lebih saya ada 1 jaman lebih ngobrol sama beliau. Saya yang satu saya ingat sama dia pesen gitu, Bu, kalau Ibu meyakini itu tuh yang baik gitu, Ibu maju, katanya. Ibu gak usah takut gitu, saya memang berbeda keyakinan tapi saya dukung Ibu, dia bilang gitu. Terus tujuan kita sama gitu. Oh iya makasih Pak. Dalam hati, enggak sih Pak, beda sebenarnya gitu kan. Cuman saya nggak enak gitu waktu itu mau ngomong, ya udahlah gitu kan.
Akhirnya sampai saat ini dia menyapa, selalu menyapa gitu. Kan katanya kita nggak boleh ngucapin Selamat Natal gitu kan. Terus dia bilang, Bu, kok ibu nggak ngucapin Selamat Natal sama saya? Di keyakinan saya nggak boleh, Pak. Kan cuma ngucapin, Bu. Gitu. Saya pengen diucapin. Nggak, Pak. Selamat Tahun Baru aja ya, Pak. Saya gitu. Baik-baik banget itu orang. Bapak mudah-mudahan ngeliat dan Bapak bisa masuk Islam ya, Pak. Berarti terakhir kontak dengan masa lalu Pak ya? Ya. Kok. Belum closing berarti? Enggak closing dengan beliau. Enggak closing dengan beliau karena beliau KPR. Jadi kalau dari konven dulu kita semacam dilenakan sih. Makanya saya ya bukan tidak mempercaya Allah, cuman kadang-kadang dalam hati bertanya, ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaannya begitu berat? Gitu. Apakah menebus dosa-dosa saya yang lalu gitu. Dulu kita jualan kok kayaknya enak banget gitu ya, lancar aja gitu. Kok sekarang ya mungkin saya sadar sih karena kan saya memilih untuk cash. Mungkin kalau KPR juga banyak gitu kan. Tapi ya disyukuri aja sih Mas gitu. Artinya yang tadi Mas bilang apapun itu saya mencari keberkahan dan ridho Allah gitu. Kalau secara kontinu ya jauh banget gitu. Karena saya juga lebih kepada ke syariah gitu kan. Terus sekarang ini juga saya ada PR yang harus saya selesaikan. Jadi saya nggak juga terlalu fokus untuk berjualan gitu. Cuman tim memang merasakan juga gitu kesulitan penjualan saat ini gitu untuk di perumahan ya, untuk perumahan gitu. Kalau saya alhamdulillahnya ya dapatnya karena saya memilih, saya banyaknya sih cash walaupun nggak sebanyak yang lalu-lalu gitu. Lalu bagaimana Ibu merespon mungkin teman-teman ya yang sekarang masih bergelut di konven ya? Bagaimana meresponnya? Buat apa riba tuh kan artinya turun penjualannya, terus tuh kan jadi sulit dan sebagainya. Itu bagaimana meresponnya di tempat dengan dalam? Teman-teman sih bilang, Bu, kenapa sih gitu? Kenapa sih harus syariah gitu? Terus kenapa sih kita nggak boleh gini? Kan ada pilihan, itu kan pilihan, Bu gitu. Ya maaf, tanda kutip sahabat saya pernah bilang, teman saya tuh bilang gini, hablum minallah hablum minanas saja Bu gitu. Jadi mungkin ibu jalannya itu, saya jalannya ini gitu, tapi kita punya tujuan yang sama. Saya bilang boleh begitu, tapi hasil penjualan kamu dengan itu silakan kamu nikmati, saya nggak mau, saya yang cash aja gitu. Jadi saya memang ada agent yang kita pegang sama-sama teman, tapi itu memang sudah kita bicarakan saat itu gitu. Jadi kalau cash ke saya, maksudnya saya akan menikmati, tapi kalau KPR monggo kalian yang menikmati gitu. Kalau penjualan dengan KPR gitu, saya nggak tahu nih secara ini seperti apa, tapi saya mencoba masih berpegangan dengan keyakinan gitu. Walaupun banyak sekali gitu teman-teman yang mempertanyakan dan bertanya gitu, kenapa ibu masih kondisinya udah seperti ini tapi ibu masih bertahan gitu. Saya bilang Allah tahu kok yang terbaik kapan datang buat saya gitu. Ya saya mencoba, maaf bukan menjauhi tapi membatasi aja sih teman-teman yang masih bergerak di bidang konven, karena saya tahu iman saya mungkin masih utur naik turun gitu. Jadi dengan saya membatasi dan saya mendekatkan kepada orang-orang yang sefrekuensi, itu yang menguatkan saya gitu. Mungkin kalau saya masih bergabung seperti kemarin-kemarin, ya saya nggak tahu apa yang terjadi, karena kan hati itu udah terbolak-balik ya Mas. Jadi saya kenapa saat ini lebih banyak mengikuti seminar-seminar, mengikuti kelas-kelas yang bermanfaat buat iman saya, buat kekuatan ya, istiqomahan niat saya gitu. Terus saya bergaul juga dengan teman-teman yang sefrekuensi, itu yang menguatkan saya untuk tetap berada di sini gitu. Mungkin kalau ya itu teman-teman yang di luar sana banyak sekali yang kenapa sih lu nggak jualan lagi kayak gini gitu, dulu lu kan ratu closing bla 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 gitu. Enggak lah gitu, saya bilang saya sudah pasrahkan gitu ini semua saya memang belum yang bisa mengajak seperti almarhum Pak Irfan seperti ini gitu, kamu masuk sini, kamu harus begini, kamu begini. Saya nggak yang seperti itu gitu, tapi saya pelan-pelan membawanya itu pelan-pelan dengan membroadcast tentang properti syariah, membroadcast tentang kebaikan gitu. Kadang-kadang ada salah satu
ini yang mengadakan Zoom kajian gratis gitu kan. Itu saya share gitu, kemarin saya ajak gitu. Ada yang menerima, ada yang enggak, kajian lu mah radikal gitu, enggak, lu mah gini gitu. Jadi saya bilang, lihat dulu gimana lu mau tahu itu radikal apa enggak gitu. Enggak, gue udah tahu, kata dia, lu pasti ngajaknya gitu. Dan saya kan selalu menge-share di entah di IG, entah di Facebook atau di status saya gitu. Jadi mereka mungkin udah membaca gitu kan ya gitu. Kalau mereka itu masih yang gue mah ininya ini aja apa Ustadz apa Gus apa yang gurunya Deddy Corbuzier. Gue mah Gus Miftah aja kan saja. Ya Allah, aku bilang ya udahlah ya gitu. Aku yang penting udah ngajak gitu. Tapi memang aku bukan tipe seperti almarhum. Dia tuh sangat luar biasa gitu untuk mempengaruhi orang mengikuti apa yang dia mau gitu. Nah, saya belum sekelas itulah gitu. Sebetulnya kalau teman-teman bilang Islam itu indah, Islam itu saling menghormati dan menghargai, menurut kepercayaannya mereka itu betul gitu. Tapi di sisi lain Islam itu juga kan kita hidup bukan hanya hidup gitu ya. Kita hidup kan harus ada aturannya. Kalau enggak kita kebablasan gitu. Jadi kayak di jalan aja ada lampu merah ya kita harus berhenti. Lampu kuning ya kita hati-hati. Pun di Islam itu sudah banyak sekali pelajaran yang saya ambil dalam kehidupan sehari-hari. Betapa kalau kita tidak mempunyai rem itu akan masuk jalur nyelonong gitulah ya. Yang akan merugikan kita sendiri. Jadi dalam Islam yang teman-teman bilang semua itu sangat betul, tapi Islam sendiri pun tidak menganjurkan untuk apa ya memakan hak orang lain gitu kan, merugikan orang lain, terus menzolimi orang lain gitu. Artinya aturan-aturan itu kan sudah jelas gitu di dalam Islam gitu. Kalau larangannya itu kita Muslim, kita nggak boleh menipu, kita nggak boleh berbohong, kita nggak boleh menjadi orang yang zolim gitu. Ya kita ikuti kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah gitu kan. Gimana kita mau Allah sayang, ibaratnya gimana kita Allah mau sayang kalau kita masih bergelimangan di sekitaran itu gitu. Mungkin Allah ada salah satu teman bilang gini, enggak, buktinya dia nggak ini deh. Ya itu Allah lagi nguji dia gitu. Tapi justru kita yang sedang diuji ini lagi disayang sama Allah gitu. Kapan lu dapat datang ke hadapan gua untuk meminta sesuatu? Kalau dia nggak, bukannya dia disayang, justru dia semacam apa ya Pak? Kalau ibaratnya dia dikasih kesenangan, Allah lagi membiarkan dia dengan kehidupan yang mungkin yang sekarang yang lagi diberikan kesenangan. Tapi kan kita nggak tahu, bukan kita mendoakan keburukan buat dia gitu. Tapi saya pernah mengalami di saat itu gitu loh. Kenapa saya bilang saya mengalami itu jauh sebelum saat ini gitu. Saya dulu mungkin Allah sayang sama saya, didiamkan saya seperti itu, seperti ini, seperti saat ini tuh justru saya merasa Allah sayang banget gitu sama saya, sayang banget sama saya. Dibilang pergi tidak gitu, tapi dibilang cukup iya, karena setiap apa-apa yang saya inginkan saya masih bisa gitu mendapatkannya. Tadi saya dapat sedikit ini dari Mas Asep bahwa qurrata ayun ya, dalam satu rumah itu memang betul ya, anak-anak apa, karena apa yang kita beri ke anak-anak itu akan berdampak. Saya punya pengalaman pribadi, cerita sedikit gitu. Dalam keluarga saya beberapa saudara gitu. Adik saya nomor 2 meninggal, nomor 4 baru kemarin tanggal 25 Desember baru meninggal juga gitu. Walaupun semua kan kita nggak tahu jalan ya. Walaupun kalau bisa memohon gitu jangan diambil ya, tapi Allah sudah menakdirkan umurnya di situ. Mama saya saat ini ya apa ya, sebagai orang tua rapuh karena 2 anaknya ini meninggal dalam waktu yang nggak jauh. Saya bilang gitu, "Mah, Allah sayang sama Mama. Ayo Mah," gitu, jangan apa ya. Mama tuh saya sempet
frustasi gitu. Dia sempat kok begini gitu, kok gini gitu. Apa salah mama saya, maksudnya salah mama saya apa gitu. Karena mungkin adik saya di hari-hari terakhirnya ada berbuat kebaikan gitu. Walaupun mungkin sebelumnya dia tidak baik, tapi di akhir hayatnya itu sebelum beliau meninggal dia sempat datang ke pesantren, dia ngasih sumbangan segala macam. Masya Allah banget gitu. Di hari-hari akhirnya itu beliau mendapatkan hidayah, walaupun saya bilang insya Allah dia husnul khotimah, dia surga walaupun kemarin, tapi kan terakhirnya dia baik gitu sama mama, dia berbagi sama anak yatim dan lain-lain gitu, insya Allah. Tapi mama saya bilang gitu, ini kamu bilang gitu kalau kita pasrah Allah akan mengganti yang lebih gitu. Tapi mama udah pasrah, kok mama malah dapatnya seperti ini gitu. Saat itu saya nggak bisa bilang gitu sama mama saya bilang mama pasti tahu gitu, lebih tahu dari aku gitu kan. Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Mama sudah memberikan yang terbaik buat kami, cuman memang mungkin pergaulan selama ini yang kita jalani, kita keliru, cuman semua sudah terlambat gitu. Tapi bagi kita yang masih hidup ini belum ada kata terlambat gitu untuk kembali menjadi benar-benar hamba Allah yang dikasihi gitu. Ya jadi saya bilang apa sih, cobaan itu saya ini kompleks gitu, artinya dari orang tua, dari ya anak, dari berusaha dari orang-orang semua di sekitar gitu. Saat ini tuh sangat luar biasa gitu, tapi entah kenapa gitu Allah kok menggantikannya itu saudara-saudara yang dari mana-mana gitu, yang baru kenal tapi ngerasa seperti saudara dekat, yang membimbing dan mendampingi saya gitu. Itu yang saya nggak bisa diukur dengan materi gitu kan, karena sejatinya kan memang manusia itu nggak lepas dari salah, nggak lepas dari khilaf ya Mas. Cuman kok saat ini aku ngerasanya walaupun kondisi aku lagi gini, aku ngerasa tenang aja sih, karena aku udah pasrahkan semuanya sama Allah gitu. Dalam rangka ikhtiar tetap di latar belakang Ibu sebagai seorang agensi dan sebagainya, tentu ada proyek-proyek yang sekarang dijalankan. Proyek apa Bu sekarang yang di? Kalau proyek sih sisa 2 ya Mas. Yang Telaga Jambu itu untuk perumahan di daerah Cinangka, Sawangan, itu ada sisa 2 unit lagi di HUB. Sama yang besar di Purwakarta sih. Yang ini yang sekarang yang sedang saya upayakan, mungkin kemarin mental saya belum terlalu kuat seperti ini. Saat ini pun masih yang kondisi masih turun naik ya gitu. Karena PR-nya masih banyak banget gitu. Masih banyak banget yang harus saya lakukan, dan saya sendiri juga tadinya nggak tahu mesti mulai dari mana gitu. Saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah kalau emang ini yang terbaik buat hamba gitu, melakukan kebaikan buat orang lain, beri petunjuk saya gitu untuk menyelesaikannya, entah itu mulainya dari mana gitu, saya nggak tahu gitu. Akhirnya kemarin sudah terjawab gitu dalam doa saya, kamu harus melakukan ini dulu gitu, karena kemarin saya kan fokusnya itu hanya menyerahkan ini gitu. Oh, kamu mungkin harus melakukan itu. Jadi itu yang saya sekarang sedang kejar gitu, untuk menyelesaikan semuanya. Salah satu itu sih gitu, yang insya Allah mohon doanya juga gini, ini bisa direalisasikan segera. Makanya target saya tahun ini itu harus selesai gitu. Mohon doanya aja. Berarti yang di Purwakarta itu dan di Cinangka dengan konsep syariah ya Bu ya? Ya gitu, syariah. Nggak rumit ya? Banyak yang bilang katanya kok rumit banget, tapi sebenarnya sederhana, malah lebih mudah gitu, mempermudah konsumen. Mungkin kalau di perbankan kan ada pay checking apa gitu untuk kredit ke kita kan enggak, kita kan cukup niat baik aja gitu, niat baik, tahu hak dan kewajibannya gitu kan. Ibu punya pengalaman pembeli dari artis-artis hijrah atau orang-orang yang memang
kayaknya pakai konsep syariah aja deh, kayak enak gitu. Pernah Bu ya? Kalau ke artis hijrah itu memang sebelum hijrah kebetulan saya ada beberapa konsumen klien, yaitu kan Mas Deddy Corbuzier gitu kan, ada beberapa Mas Matias Mucus gitu, itu sebelum proses hijrah ya. Setelah hijrah ini kan kami berawal dari Bukit Durian Purwakarta mengadakan gathering. Pada saat itu MC-nya Mas Ari Untung gitu. Mungkin sahabat-sahabat ngaji cerdas pernah melihat gathering kami ada di situ Bukit Durian Purwakarta yang di MC-kan oleh Mas Ari Untung. Nah saat itu beliau merekomendasikan lah gitu teman-temannya untuk membeli waktu itu di Bukit Durian Purwakarta ya. Ada Mas Rizal Armada, Mas Gunawan Dwi Cahyo gitu. Kalau Mas Dimas memang karena kami saat itu ada almarhum mewakafkan tanahnya untuk tim musyawarah. Jadi saat itu kita memang ketemu dengan ketuanya tim musyawarah gitu ya, diwakilkan sama Mas Dimas saat itu gitu. Nah kalau Mbak Ustazah Oki Stiana Dewi itu kebetulan saya cerita saya itu masih jadi agensi, beliau tertarik tanah yang untuk yayasannya beliau, jadi hampir saat ini alhamdulillah saya berhubungan baik dengan beliau dan beliau merekomendasikan adiknya gitu untuk membeli atau menjual propertinya ke kami. Dan rencananya juga memang saya mau ada kerjasama dengan Mbak Ricis juga gitu kan, untuk membuat satu perumahan. Kebetulan beliau punya kafling di daerah Bintaro gitu, insya Allah doain. Saya sedang menuju ke sana untuk bekerja sama membuat properti syariah dengan beliau seperti itu. Kalau ada sahabat ngaji cerdas ingin tahu info dan sebagainya tentang proyek Ibu nanti di itu ya. Boleh. Malam ini ya. Boleh. Nanti bisa hubungin, ada tim kami yang membantu. Baik. Sebelum penutup mungkin untuk tetap tadi menguatkan teman-teman menjaga iman. Namanya iman naik turun ya Bu ya? Ya, betul. Barangkali mungkin ada pengalaman atau pesan-pesan untuk disampaikan kepada sahabat ngaji cerdas sebelum ditutup, silakan. Ya, baik teman-teman, sahabat-sahabat semua. Iman itu seperti roller coaster kadang-kadang. Kita kadang ada di bawah, kadang di atas, cit gitu lagi ya. Salah satu untuk kita tetap istiqomah itu ya kita harus berada di lingkungan yang tepat, yang mendukung proses hijrah kita, tetap berada di jalurnya. Terus yang kedua ya sering ikut kajian gitu, sering ikut kajian, cari teman-teman frekuensi gitu, itu yang akan menguatkan. Kita salah memilih teman, ya betul Allah pernah ada di surat apa saya lupa, tapi kalau dibaca pasti saya ingat gitu, itu jauhilah teman-teman yang membawakan keburukan buatmu dan dekatilah teman-teman yang memberikan kebaikan untukmu. Itu sih yang selalu saya ingat. Itu kemarin juga sempat dibahas gitu ya, karena teman-teman tuh bermacam-macam gitu. Ada yang walaupun dengan candaan, dengan omongan kadang-kadang menggelincirkan kita gitu, membuat kita galau gitu, tapi nggak sedikit banyak teman-teman juga yang membuat kita untuk tetap berada di jalan ini, membuat kita kuat. Baik teman-teman, itulah sedikit cerita yang mungkin agak tidak beralur ya. Jadi intinya saja dari yang tadi saya ceritakan, mungkin ada sedikit hikmah yang baik silahkan diambil, yang buruk ditinggalkan, karena kebaikan itu mungkin datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia. Bagi teman-teman ngaji cerdas, yuk mulai saat ini kita berpegangan tangan, kita istiqomahkan dan dedikasikan hidup kita di jalan Allah. Jauhkan riba karena itu sangat menyengsarakan kita. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.